Sejak awal, kamu sudah difitnah oleh adik seperguruanmu atas tuduhan membunuh sesama murid. Bukan saja kamu tidak membela diri dengan alasan yang masuk akal, malah langsung mengakui kesalahan di tempat. Bahkan kamu masih merasa hukuman tetua terlalu ringan. Tanpa banyak bicara, kamu langsung melepaskan liontin giok sekte di pinggangmu, lalu melemparkannya ke tanah dengan bunyi keras. Sederhana saja, aku mohon tetua menegakkan hukum dengan adil. Hapus kultivasiku, dan usir aku dari sekte. Mulai hari ini, aku, Lu Chen, akan hidup sebagai manusia biasa. Dengan sekte pedang abadi, aku tak akan punya hubungan lagi. Di kehidupan ini, yang kamu inginkan hanyalah mencari tempat kecil yang indah dan tenang untuk rebahan menjalani hidup. Semakin jauh dari para kenalan lama yang membuatmu kecewa, semakin baik. Memikirkan itu, kamu tiba-tiba menoleh ke belakang. Pandanganmu langsung mengunci Yuan Hao di tengah kerumunan. Orang itu sedang menatapmu dengan sorot mata dingin dan suram. Kamu menyunggingkan senyum sinis kepadanya. Yuan Hao, kali ini, silakan membunuh sesukamu. Tanpa aku jadi ingin melihat, semua perbuatan kotormu itu, akan kau lemparkan ke kepala siapa lagi. Membantai kerajaan Daxia, memurnikan darah sekte pedang abadi. Siapa lagi yang akan menghentikanmu? Lu Chen, apa yang sedang kau lakukan? Cepat ambil kembali liontin giok itu untukku. Tetua Yan Yun begitu marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dengan melakukan ini, pernahkah kamu memikirkan martabat gurumu, Yang Mulia Abadi Haoi? Dia pun mengeluarkan kartu terakhirnya. Sejak kecil sampai dewasa, setiap kali nama Yang Mulia Abadi Haoi disebut, kamu pasti akan menurut dengan patuh. Namun, Yang Mulia Abadi Haoi, hahaha, kamu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke langit. Tawamu penuh dengan ejekan dan tekad yang bulat. Dia tidak pantas menjadi guruku. Apa? Tetua Yan Yun benar-benar tercengang. Tetua Yan Yun, karena Anda ragu-ragu dan tak mau bertindak, maka biar aku sendiri yang melakukannya. Terlihat kamu mengangkat tangan kananmu, lalu menghantam dadamu sendiri dengan keras. Seteguk darah segar menyembur keluar. Energi spiritual dalam tubuhmu lenyap seluruhnya bagai air pasang yang surut. Haoi, kultivasi ini adalah pemberianmu. Sekarang ku kembalikan padamu. Mulai sekarang kita tak saling berutang lagi. Pada detik itu, seluruh tempat mendadak sunyi senyap. Hanya Yuan Hao di tengah kerumunan, yang sudut bibirnya terangkat membentuk sindiran samar. Sistem, inikah anak takdir yang kamu maksud? Aku hanya memakai sedikit tipu daya. Dan dia langsung runtuh. Cuma begini, kakak senior, para murid di luar aula berseru serempak. Mereka semua dibuat terpaku oleh tindakanmu yang menghancurkan kultivasimu sendiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi kakak senior kalian. Kamu menyeka darah di sudut bibirmu. Suaramu tidak keras, tetapi terdengar ke seluruh aula penegakan hukum. Aku dengan sekte pedang abadi. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi dia tahu, kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menjaganya? Siapa yang akan memasak untuknya? Siapa yang akan menanggung kesalahan untuknya? Kakak senior, kamu tidak boleh pergi. Guru telah begitu berjasa padamu. Apa kamu tega mengkhianatinya? Lin Weiwei berlari ke sisimu, dan kembali ingin menarik ujung lengan bajumu. Yang menyambutnya adalah, namun yang terdengar justru bunyi tamparan yang nyaring. Dengan satu tamparan darimu, dia langsung terpental sejauh 10 meter. Sialan, semua orang kembali tercengang. Melihat itu, Yuan Hao segera berlari ke sana sambil berpura-pura panik untuk membantunya berdiri. Saat dia melihat bekas 5 jari merah terang di wajah Lin Weiwei, hatinya terkejut. Jelas-jelas kultivasimu sudah lenyap seluruhnya. Kenapa tenagamu masih sebesar ini? Seorang manusia biasa bisa menamparkan seorang kultivator tahap pendirian fondasi sampai terpental. Sepertinya sistem memang benar. Lu Chen ini tidak sederhana. Kakak senior, keterlaluan sekali kamu. Yuan Hao segera berteriak keras ke arah punggungmu. Adik seperguruan membawamu menyerahkan diri demi kebaikanmu. Kalau kamu tidak berterima kasih ya sudah. Malah sampai memukul orang. Dia sengaja memancing amarahmu, ingin membuatmu melakukan hal yang lebih keterlaluan. Sayangnya, kamu sama sekali tidak memedulikannya. Bahkan kamu tidak menoleh sedikit pun. Dan langsung pergi. Di kehidupan sebelumnya, kamu telah bertarung melawannya hampir 1000 tahun. Pada akhirnya kamu ingin mempertaruhkan nyawamu untuk menghentikannya. Lalu bagaimana hasilnya? Kamu malah mati di tangan orang yang selama ini kamu lindungi. Kamu lelah, dan hatimu pun telah mati. Tak lama kemudian, sambil menahan rasa sakit hebat akibat urat spiritual yang putus, akhirnya kamu sampai di gerbang gunung. Tak disangka, seorang pengemis tua berambut acak-acakan dan kotor, sedang bersitegang dengan murid penjaga gerbang, berusaha menerobos masuk ke dalam gerbang gunung. Saat kamu melihat lebih saksama, kamu tertegun. Orang ini adalah Dao Wenying dari Paviliun Tianji. Hei, pengemis tua, apa kau buta? Apa ini tempat untuk mengemis? Cepat enyah, murid penjaga gerbang itu memakinya tanpa henti. Tetapi pengemis tua itu sama sekali tidak marah, malah tersenyum lugu. Kalian berdua salah paham. Pendeta tua ini berasal dari Paviliun Tianji, dan datang ke sekte kalian karena ada urusan mendesak. Begitu kata-kata itu keluar, murid penjaga gerbang tertawa semakin keras. Kamu, dari Paviliun Tianji, menurutku, kalau kamu pergi membersihkan toilet di Paviliun Tianji pun, mereka masih akan merasa kamu terlalu kotor. Senyum di wajah pengemis tua itu tidak berkurang sedikit pun. Pemimpin paviliun telah menghitung bahwa sekte kalian akan menghadapi malapetaka besar dalam beberapa hari ini. Karena itu, dia khusus memerintahkan pendeta tua ini datang membantu. Kamu berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang. Diam-diam terperangah.
Dao Wenying ini, di akhir kehidupan sebelumnya adalah sosok kuat setengah langkah menuju alam dewa daratan. Sekarang dia dihina seperti ini, namun tetap bisa setenang itu. Ketenangan batin seperti ini, hebat sekali. Sudahlah, kalau kamu masih tidak pergi, jangan salahkan kami kalau kami bertindak kasar. Para murid penjaga gerbang sudah bersiap untuk turun tangan. Kalau begitu, mohon maafkan pendeta tua ini karena harus bersikap kurang sopan. Terlihat pengemis tua itu menggaruk rambutnya yang berminyak. Dari sana ternyata terbang keluar segumpal besar kawanan nyamuk dan lalat hitam pekat. Sialan, pengemis tua, sudah berapa lama sih kau tidak mandi? Sebelum murid penjaga gerbang selesai memakinya, kawanan nyamuk dan lalat itu sudah menyapu lewat secepat angin. Pandangan beberapa orang itu mendadak menggelap, dan seketika pingsan jatuh ke tanah. Pengemis tua itu melangkah masuk ke sekte, lalu langsung terbang ke udara. Dia terbang menuju puncak Haoi. Puncak Haoi, hatimu langsung berdebar. Dia tidak mencari pemimpin sekte, malah langsung menuju puncak Haoi. Tunggu dulu, jangan-jangan bajingan ini datang mencariku? Apa mungkin Pavilion Tianji sudah menghitung soal reinkarnasiku? Gawat, aku harus cepat kabur. Kamu tidak berhenti lagi, dan langsung mempercepat langkah turun gunung. Pada saat yang sama, di puncak Haoi, Yang Mulia Abadi Haoi mengenakan jubah renda putih semi-transparan, dan sedang duduk bersila berlatih di atas panggung giok dingin. Memang pantas disebut Santa Sekte. Baru beberapa tahun saja, tingkat kultivasi Yang Mulia Abadi ternyata akan menembus lagi. Tetua Yan Yun turun dengan pedang terbang, lalu menangkupkan tangan memberi hormat kepada Yang Mulia Abadi Haoi. Yang Mulia Abadi Haoi perlahan menghentikan latihannya, dan bangkit menyambutnya. Suaranya dingin. Tetua Yan Yun, apakah murid durhakaku itu sudah mengaku bersalah? Tetua Yan Yun menghela napas panjang. Mengaku sih mengaku. Begitu Haoi mendengarnya, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Jadi benar dia yang melakukannya? Karena dia sudah mengaku bersalah. Aku, Haoi, sama sekali tidak akan memihak. Tangani saja sesuai aturan sekte. Dalam pandangannya, paling-paling itu hanya dosa yang layak mendapat hukuman langit. Bagus juga kalau dia diberi pelajaran. Siapa sangka Tetua Yan Yun malah memasang ekspresi serba salah. Yang Mulia Abadi Haoi, Lu Chen dia, menghancurkan kultivasinya sendiri, dan keluar dari sekte. Apa katamu? Tetua Yan Yun mengeluarkan liontin giok yang kamu tinggalkan. Bocah itu bukan cuma keluar dari sekte. Dia juga berkata bahwa kau tidak pantas menjadi gurunya. Apa? Haoi tak percaya. Sejak kecil sampai dewasa, kamu selalu bersikap sangat hormat di hadapannya. Bagaimana mungkin kamu mengucapkan kata-kata sedurhaka itu? Benar sekali, guru. Kakak senior sudah kerasukan iblis. Begitu kata-kata itu selesai terucap, Lin Weiwei dan Yuan Hao juga bergegas datang. Dia menutupi pipinya yang merah membara, lalu berlari ke sisi Yang Mulia Abadi Haoi untuk mengadu. Lihatlah, dia menamparku di depan semua orang. Saat Haoi melihat bekas tamparan merah terang itu, ekspresinya langsung berubah drastis. Kamu paling menyayangi Lin Weiwei. Dulu, kalau kulitnya lecet sedikit saja, kamu sudah sangat merasa sakit hati. Sekarang kamu malah langsung menamparnya. Jangan-jangan, kamu benar-benar telah kerasukan iblis? Guru, Yuan Hao membuka mulut dengan pura-pura cemas. Bakat kakak senior luar biasa. Kalau dia benar-benar jatuh ke jalan iblis, kelak dia mungkin akan menjadi musuh besar bagi kita. Maksud ucapan ini sangat jelas. Dia ingin membunuh dengan meminjam tangan orang lain. Alis Haoi sedikit berkerut. Tak ada seorang pun yang lebih tahu darinya betapa mengerikannya bakatmu. Kalau kamu benar-benar kerasukan iblis, akibatnya tak terbayangkan. Sudah berapa lama dia pergi? Haoi bertanya dengan suara tajam. Sekitar belasan menit, kultivasinya sudah habis. Seharusnya dia belum pergi terlalu jauh. Xiao Chen, kesadaran spiritual Haoi langsung menyebar seketika, mencakup radius 100 li. Kalau kau benar-benar jatuh ke jalan iblis, maka aku sebagai gurumu, tak akan pernah memaafkanmu. Sementara pada saat ini, kamu sedang berlari mati-matian di dalam hutan. Xiao Hei, sialan, mana sistem? Sekali bereinkarnasi malah sistemnya ikut hilang. Guk, guk, guk. Tiba-tiba seberkas cahaya hitam melesat keluar dari tubuhmu, dan jatuh ke tanah. Cahaya itu berubah menjadi seekor anjing hitam kecil yang sekarat. Sial, Xiao Hei, ada apa denganmu? Pingsan karena lapar. Kamu mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Lalu tiba-tiba bersukacita. Lumayan beruntung. Ada makanan segar favoritmu, kotoran sapi. Kamu memeluknya lalu berlari menuju tumpukan kotoran sapi itu. Begitu mencium aromanya, Xiao Hei langsung sadar sepenuhnya. Dia langsung melahap kotoran sapi itu dengan rakus.